ya belum, tidak lupa ya teman. Kalau dibagi, saya mau berbahas tentang gaya hidup. Jadi Kristennya ada gaya hidup. Hidup menurut roh atau menurut daging. Ya, ini penting. Temanya saya ambil nanti dari Matius 7. Gaya hidup oleh roh atau menurut daging. Ini perhatikan supaya kita tidak keliru nantinya. Saya pernah berkhotbah di sini tentang banyak dipanggil, sedikit dipilih. Matius 2. Jadi kekristenan ini ada mengalami satu proses. Kalau kita tidak memahami, ya nanti tahu-tahu kita dengan kata lain tertinggal. Tertinggal ini yang mengerikan sebab masuk zaman antikris, Dajjal berkuasa, tidak diangkat ke angkasa. Padahal tujuan kita waktu Yesus datang kali kedua dengan tanda zaman ini, Tuhan mengangkat kita ke angkasa. Ya. Pengangkatannya lewat kepenuhan Roh Kudus. Sayap burung nasar namanya begitu. Jadi Kristen tidak hanya Kristen percaya saja, tapi Kristen yang betul-betul bertumbuh dalam kehidupan, yaitulah dalam kebenaran, kesucian, kekudusan, tidak cacat celah, serupa dengan Kristus. Ya. Kelihatannya membingungkan. Tapi Anda tak beritahu bahwa sedang Anda percaya, Tuhan memberi satu moda namanya Roh Kudus. Dimeterai roh. Ya. Jadi dalam hidup Anda jangan sampai kurang paham. Anda tidak sendiri lagi kita ini bersama Roh Kudus. Ya. Tapi ini ayat jangan lupa. Efesus ya. Jadi Roh Kudus ini penolong, dia menghibur, dia membela, dia yang menyertai kita tiap saat, ya. Tiap waktu di mana saja, jangan sampai nantinya orang Kristen takut-takut, ya. Khawatir, cemas, tadi kesaksian ibunya sudah umur panjang. Waktu dipanggil ya biar, ya, dipanggil itu lebih baik, ya. Banyak orang memahami bahwa meninggal di sebetulnya lebih baik bagi Tuhan, bagi dipanggil. Saya sendiri sebetulnya mau dipanggil bulan Mei ya. Tapi saya minta waktu supaya anak saya juga tugas-tugas saya di luar kota ya. Sehingga saya diperpanjang, nggak tahu kapan. Teman-teman di tempat saya juga minta saya ke rumahnya, jadi penginjilan pribadi ya. Sekarang ini ya. Jadi Efesus ini jangan lupa ya, baca baik-baik, ingat baik-baik. Lalu Hagar berkata, aku tidak sendiri, aku bersama Roh Kudus, Immanuel. Ya. Saya sudah kasih hari catatan kita tidak sendiri, kita bersama pribadi Allah yang namanya Roh Kudus. Ya. Kita baca ini jangan lupa. Efesus pasal yang ke-1 kalau tidak salah ya. Efesus pasal yang ke-1. Efesus pasal yang pertama ini jangan dilupakan ayat 13 ya. Jadi jangan pernah berpikir sendiri. Biar setan usir aja ya, usir dan berani ya. Setan itu takut sama kita sudah karena ada Roh Kudus itu ya. Saya dulu tukang usir orang gila-gila. Gila di jalan awet apa-apa ya. Iya sampai salah satu kesaksian anak saya terakhir meninggal 2 kali, hidup kembali sekarang ya. Dapat karunia itu ya. Efesus 1 ayat 13 ini jangan dilupakan. 1, 2, 3. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh
seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. Jadi Kekristenan itu tidak sendiri bersama Roh Kudus, ya. Jadi saya harap doa pagi itu kita usahakan mengawali hari dengan Tuhan, ya. Kalau Anda kurang biasa doa pagi, latihlah. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan berdoa. Kita datang kepada Dia. Ya. Kita ini manusia yang serba terbatas, tidak tahu apa yang terjadi, problem apa yang terjadi. Tapi dunia ini tidak mengatakan kita ini ada di surga. Dunia ini adalah dunia yang sungguh penuh dengan tantangan, rintangan, kesukaran. Saya yakin juga di gereja ini ada. Kalau saya cerita mengenai tantangan kita, mau disembelih terus. Nah, belum waktunya dimati, tidak mati. Ya. Jadi bisa pegang ini, hari-hari terus bersyukur, bersukacita. Jadi Kekristenan itu wajahnya itu tidak ada cemberut. Lalu saya sudah sepuh, ya. Saya pelajari semua. Kenapa kok berembut? Ada sebab pasti. Ya, orang itu biasanya ada problem, ngesuruh bahasa Jawanya. Oh iya, tidak usah. Nanti kan Tuhan yang campur tangan. Ya, Tuhan berkata dalam Ibrani jelas, sekali-kali aku tidak tinggalkan engkau. Ini ayat penting saya bagi supaya nanti kelihatan ini corona ini ya biar aja lah. Cuma mengikuti aturan kita pakai masker, ya. Buat kami malah pakai teropong gitu. Jadi nanti kalau ibadah pakai teropong nyanyi bisa begitu, nah, ya. Ini ayat Ibrani 13 ini, tidak ada ketakutan, kenapa takut? Ya, kita nanti tidak ada semangat, tidak ada gaya hidup, tidak takut-takut. Ya, sebab Kekristenan harus sampai garis akhir, setia sampai mati. Ya, apapun terjadi setia. Ya, sudah kami jelaskan waktu ayat 12 tentang kita ini calon mempelai Kristus. Jadi kita ini mempelai wanita didandani oleh Tuhan. Yang didandani pada perilakunya, batiniahnya, ya. Jadi dua ayat tadi dari Efesus, lalu Ibrani pasal 13, ya. Ayatnya yang kelima. Ibrani 13 ayat 5. Ya. Jangan kita hidup tergantung uang. Allah itu sumbernya uang. Ya. Pelayanan saya bukan 1-2 gereja, 6 gereja. Ya. Membangun semua apa itu. Saya tidak pernah meminta proposal. Haleluya. Tadi Pak Sarwani, Pak Reno mau buka gereja. Tuhan yang punya uang, ya, bisa gerakkan hati siapa aja. Haleluya, ya. Wakil Gubernur Jawa Timur, Pak Naryo itu, ya, waktu saya bangun Banyu, baiknya ada bosnya si orang dan sebagainya. Jadi Tuhan punya uang yang kita butuhkan, ya. Ya, biasanya kita baca ayat 5 dari Ibrani 13. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Ya, musuh manusia itu ya takut, cemas, khawatir, bingung, ya. Jadi jangan ini ayat itu bukan baik. Ya,
Kita namanya berpikir ilahi. Jadi Kristen itu bukan pikiran manusia lagi yang kita, pikiran Alkitab yang kita pakai. Jadi berdoa supaya pikiran kita juga pikiran ilahi. Nah, pikiran manusiawi ya buat cemas bingung. Ya, saya sudah mengalami, jadi yang percaya ini sudah 65. Jadi apa aja yang namanya bahasa Jawa, baik kecil itu saya rasakan. Ya, iya. Tapi ya itulah sampai sekarang saya terkenal aja. Karena apa? Kita ini tidak ada, kita yang kata lain yang memiliki kita ini alam. Namanya Bapa kami di surga itu Tuhan, Bapa kami. Ayat Matius 6. Kita pikir kita ini punya Bapak di surga, lalu ibu. Apa khawatir? Ya. Itu sebenarnya pentingnya doa pagi itu. Nanti Roh Tuhan akan bimbing kita, atur perjalanan kita dan sebagainya. Namanya punya roh hikmat, marifat dalam Efesus. Jadi pikiran kita diubah, pikiran warga surga, anak Allah, ya, bukan untuk sombong, bukan, ya. Ini namanya hubungan dengan Tuhan itu Tuhan ada. Nah, itu sebabnya banyak menengadah ke atas doa kalau ada problem. Tuhan ini doa, Bapak di surga ini masalah kamu. Dengan pasti Tuhan campur tangan. Tadi Matius dibilang itu. Karena kita anaknya. Apalagi Matius 7. Anak bapak mana kalau anaknya minta roti kasih batu, ya nggak ada. Kalau anaknya minta apa? Matius 7. Ikan dikasih dalam jengking, nggak ada itu. Bapak yang jahat sekalipun kalau anaknya minta roti ya kasih roti, apalagi Tuhan. Ya, cuma doa ini perlu perjuangan, perlu waktu. Satu waktu sampai neteskan air mata. Juga waktunya satu waktu panjang, bertahun-tahun. Tidak hanya 1 hari, 2 hari, bertahun-tahun. Dia lihat Sarah istrinya Abraham itu 90 tahun. Mikir anak siji ya. Ya. Yang ini 2 ayat jangan lupa supaya kita pagi-pagi puji Tuhan. Pak siapa ya suka nyanyi ini tadi? Andreas. Andreas. Pak Andreas. Oh iya. Anuai jiwa-jiwa. Pertama keluarga di sini, lalu tetangga kiri kanan. Ya, ini juga corona ini maksudnya demikian, supaya hubungan keluarga itu harmonis. Ya, bapak jadi kepala rumah tangga. Ibu jadi penolong anak-anaknya. Nah, jujur ya, banyak sekarang anak muda jujur, kualitasnya sangat tidak baik. Itu perlu tanggung jawab bapak, tanggung jawab. Dan saya juga bapak, ini anak saya. Nah, saya masih ada lagi ya, Dion, Alen dan sebagainya. Ya, saya belajar nih, sehingga bapak harus jadi teladan dan sebagainya. Ya, saya tidak banyak lebar nanti. Ada catatan khotbah. Keluarga Kristen adalah keluarga ilahi. Bapak Allah itu kepala pimpinan khusus, Bapak itu manusia dan sebagainya. Dan itu supaya rukun. Bahasa Jawa, siapa yang ngerti bahasa Jawa? Rukun gawe sentosa, congkrah gawe bukrah. Eker-ekeran ya, saya orang Jawa jadi Ponorogo dulu terkenal waroknya perdukunan dan sebagainya. Sekarang malam ini saya khususkan dari catatan khotbah gaya itu, ini perlu diwaspadai. Sebab bukan semua orang Kristen masuk surga. Saya jelaskan begitu. Ya. Keselamatan sudah. Tapi kalau kita tidak mengikuti kelanjutannya petunjuk firman, jadi anak Allah yang bagaimana?
Ya, maka kita saat waktu terpaksa Tuhan dengan kata lain tidak berkenan dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Ya. Kita baca Matius 7. Intinya ya. Bukan setiap orang, ayat 21. Jadi hal pengajaran yang sesat. Jadi juga jujur, kita ibu kepala perhatikan. Ya, saya pesan. Saya ini banyak bantuan karena meminta pelayanan hati. Ya, dan kita namanya tak senang lihat dulu. Kalau rumah tangganya nggak beres ya jangan. Ya, bukan sampai bantu rumah tangga dulu. Lalu anak-anaknya gimana? Ya, bisa baik-baik. Bantuan banyak. Ya. Kita baca ayatnya 21. 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berdoa demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku, kamu sekalian membuat kejahatan. Nah ini ya. Jadi nanti dalam karya itu ini kita periksa di Galatia 5 ya. Jadi kita koreksi diri, kan koreksi orang lain. Jadi baca kitab, Tuhan periksa saya, apa kekurangan kelemahan saya, penyimpangan. Jadi kita belum sempurna kan? Ada hal yang perlu diperbaiki, diperubah. Saya pernah ngomong bicara di sini tentang Mazmur 139 ayat 23, 24. Jadi begitu. Saya datang pada Tuhan, nomor satu periksa saya, ya. Jangan sampai saya agak seliru, ya. Kita baca dulu Galatia pasal yang kelima. Hidup Kristen harus betul-betul pandai atau bijaksana memilih yang harus dijalani, ya, dalam kehidupan hari-hari, ya. Sebab yang awasi kita ini bukan manusia, yang mengawasi kita adalah Tuhan. Nanti baca di Amsal 15, ya. Semua itu ada di sini jawabannya, ya. Nanti kita lihat dulu Galatia 5. Hidup Kristen itu ada dua bagian. Hidup menurut daging, hawa nafsu, atau menurut roh. Dia mulai ayat 11. Sebab itu dagingnya disalibkan begitu, ya, salib. Tiap hari itu salib itu maksudnya keinginan daging. Dan dunia ini makin tidak tahu-tahu, ya, karena mengikuti hawa nafsu daging, ya. Seperti tadi Pak sama Ustadz Sri ya namanya Ustadz tapi ngomongin kotor-kotor begini. Nah, itu perilakunya memang hatinya jahat, ya. Sekarang kita sendiri tidak usah terlalu menyiksa orang lain. Hidup menurut roh, daging atau roh. Nah, kita ini masih hidup dua bagian, roh atau daging. Jadi sebenarnya dimeterai Roh Kudus tujuannya supaya mengikuti keinginan roh. Di dalam hidup kita ini kita tidak kemana? Menurut daging, menurut roh. Itu perlunya dua pagi. Peganglah tangan burung
setiap waktu, jangan setiap hari, setiap waktu. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa engkau. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Seringkali manusia juga ini jalan yang baik, belum tentu. Jalannya orang percaya itu seringkali sing enak, sing soro gak gelem. Satu contoh, siap dihina, halo? Siap dihina. Siap dihina orang? Siap. Sakitnya dibagi? siap. Dipermalukan? Haleluya. Saya tidak itu. Dan pendapat Tuhan tidak usah menajak apa namanya gengsi. Saya kan di kampung-kampung, Praga Kali Kendal, Banyuling Jaya, lalu aku Mangurung, tempat-tempat ini ya. Padahal di luar kota masih banyak. Serahkan teman-teman. Di Purwosari saja, di Ampel saja, sebagainya. Layanan aku bisa layan ini Surabaya. Karena tenaga ya, jadi begitulah. Rela dianiaya, pikir-pikir. Kan siapa aja, ya. Siapa yang mengikut aku, menyangka diri pikul salib tiap hari. Dan Tuhan Yesus itu bagaimana rela dihina, diolok, dicaci, dimaki, ditampar, dipukul. Contoh hidup kita siapa? Teladan hidup kita siapa? Tuhan Yesus. Ikutilah teladanku. Paulus berkata begitu. Jadi Paulus telah belajar mengikuti teladan Kristus. Ya. Jadi nanti di dalam Galatia ini apa isu artinya kasih, tidak membalas, rela. Kata rela ini hanya Yesus yang punya. Lalu Abraham dan sebagainya saya bisa. Rela dari surga turun ke dunia, rela dihina, dicari salib, ya, dimaki-maki, tidak balas. Jadi sebenarnya dalam ini jangan pernah membalas. Jahat dengan jahat dan sebagainya. Ya, saya akan waktu akan total mari gereja yang sempurna. Ya, jadi dalam ini mari kita semua nantinya kumpul di dunia, harus kumpul di surga. Sak keluarganya. Saya sak cucu-cucu, sak mantu-mantu. Saya masih doa tiap pagi. Ya, jemaat yang pernah salah. Jiwa-jiwa pernah layani ini ada meninggal dari saya. Ya, kita baca dulu. Baik, di dalam Galatia 5 ayat 16. Ambillah keputusan. Tuhan, aku mau hidup menurut Roh. Jadi hidup ini ditentukan kita pilihan. Kalau sampai ada nanti tertinggal, salahmu sendiri. Tuhan tidak pernah namanya bertindak sembarang. Dengan kata lain terhadap sama kita, dia mengikuti apa yang kita ambil keputusan. Ya, kita baca 1, 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kau kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi diri dipimpin oleh Roh,
maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. yang dibalikkan tidak usah dibaca ya. Percabulan dan sebagainya ya. Jadi dalam ini nikah itu dijaga baik-baik, keluarga dijaga baik-baik. Saya sudah beri pesan itu. Di dalam nikah ada pemberkatan mesti tempat kami ada namanya janji wanita, janji pria dan wanita. Hidupnya ngalami apa saja tetap sama-sama cinta. Iya kan? Ya. Iya, karena apa? Suami istri satu kepala dan tubuh. Nah satu minggat. Iya. Lepas sekali banyak yang orang Kristen juga matanya lalatan masuk sekali. Ikuti dunia, ya nafsu. Hati-hati TV dan sebagainya. Ya, jangan sampai kita diracuni iblis. Jadi janji, nah ada salah sama ibu dan bapak jangan mangkel. Kalau ada mangkel, tidak bisa doa. Ya, sedikit hati Anda itu ternoda, tidak bisa doa, tidak bisa. Harus minta ampun. Berapa kali mengampuni? 7 kali. 70 kali 7 kali 7. Ya, jadi Kristen pria atau wanita sahabat belajar sabar. Sabar. Lalu tambah lagi tabah. Loh ya. Jadi nantinya ke depan kalau ramai, puji Tuhan. Ini mau dijebol ke belakang. Saya sendiri alami, jadi 4 kali saya buka gereja, ya. Jadi sampai atasnya ada balkon sekarang, ya. Ini pada Natal tahun ya 200 lebih. Haleluya. Ini dari sini supaya kita semuanya memahami ya, dengan kata lain jangan hidup menurut daging. Dengan daging itu tidak usah baca di sini, baca di rumah aja nanti ayat 19 perbuatan daging telah nyata ya dibaca ya. Baca Alkitab jangan tergesa-gesa ya. Yang perlu baca itu dengan sendiri telinga ya. Sehingga jangan batin hati. Jangan baca Alkitab batin, baca Alkitab dengan telinga. Sebab hubungannya batin dan telinga ini iman bertumbuh, hatinya terlerai, diingat terus, jangan lupa. Yang memang perlu juga yang namanya kita baca. Sekarang enaknya HP, ya. Tapi sekarang susah kasihan. Ya, jelas. Sekarang kita lihat ayat selanjutnya. Kekejian apa dari buang ya. Ayat 22 sekarang. Dari Galatia pasal yang ke-5 tadi. Ya, jangan itu daging gitu. Lihat aja nanti. Nah, Anda tertulis di situ, ya bertobatlah. Tuhan ampuni saya, rubah saya, ya, perbarui kehidupan saya. Coba itu baru itu penting, kejadian baru. Sekarang ayat 22, 1, 2. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita. Pelan-pelan dikit. Jadi kasih itu tidak ada kebencian, tidak ada dendam, tidak ada sakit hati. Kasih itu dengan kata lain sempurna seperti itu Tuhan Yesus sempurna. Karena itulah ditulis serupa Kristus itu dalam Ayub Roma pasal 8 ayat 28 ditulis. Jadi Kristus itu seperti itu kasih. Kita ini keluarga Allah. Jadi jangan sampai yang kata lain bikin kecewa hati Tuhan. Di mana-mana kualitasnya itu kasih. Jangan berseteru. Jangan bermusuh. Kalau ada yang menghina, ampuni, doakan, ya. Dan Pak Pendeta begitu. Jadi
Jadi jemaat ya, saya minta maaf. Ya, saya lebih dari gitu. Ya, lihat siapa yang kelihatannya luka batin dan sebagainya. Lalu keduanya, sukacita. Inilah hidup. Kasih, sukacita. Bilang tak iya. Oh, tidak senang, tidak ada sukacita ini. Ini wajah itu. Dia nyanyi. Apa nasi? Si khotbah suwe kudu mulia. Ya kok gitu itu kok film khotbah itu wow. Haleluya. Jadi yang betul juga gitu. Ya sudah, lalu sukacita. Itu harus menjadi kehidupan kita. Setelah sukacita, damai sejahtera, ketenangan. Ya, gak boleh kayak ada apa ini, bencana ini. Ya, haleluya. Kenapa? Kita semua ini milik Tuhan, biji mata Allah sendiri. Ya kan? Haleluya. Ayatnya nah, kapan-kapan aja. Kalau sekarang nanti terlalu malam, anak saya nanti pulang malam. Nah aja ya dari ya. Jadi nanti lain kali banyak catatan lubang mengenai Allah itu siapa, ya. Haleluya. Ada damai sejahtera di dunia. Damai itu semu. Artinya dunia ini kalau banyak uang sebagainya damai. Tapi kayak jualin dompet ya Allah. Kolektor gak iso. Aku enak gereja gak iso kolektor. Gak harus nagih. Iya. Jujur gitu ya. Lalu tempat saya bilang tangan. Tuhan tidak melihat masalah uang kolektor pribadi Anda. Kesetiaan. Ya. Kesetiaan itu penting. Kasih memang ya setia. Yesus sudah setia sama kita, masa kita nih lalu tidak setia. Nanya. Yesus setia. Yesus setia. Langit bumi lalulah, Tuhanku setia. Yesus setia, Anda nggak setia coba, masa dia Allah. Nah, itu dulu ya. Jadi timbal baliknya bukan masalah apa-apa, Tuhan mencari orang yang setia, penuh kasih, sukacita, lalu setia. Haleluya ya. Orang yang setia sampai mati mendapat mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10. Ya, haleluya. Setia sampai mati atau setia sampai garis akhir. Sekarang kita lanjutkan kelanjutannya yaitulah kesabaran. Ini sebetulnya apa? Ngoreksi kita. Gitu. Aku kurang sabar kenapa? Ya minta Roh Kudus. Dan Roh yang Kudus itu pemberi apa saja yang disebut kuasa ilahi atau jiwa ilahi. Jika kalau Bapak Ibu Roh Kudus beri saya kesabaran, ya, tidak ada di luar. Jadi Roh Kudus itu penolong, pembimbing, penuntun, kesabaran, buahnya punya jiwa kesabaran. Seperti Anda dan saya. Kalau dengan lain diberi karunia belas kasihan itu dari Roh Kudus, melihat orang susah, turun tangan. Ya. Sekarang ini kan dipilih loh, ojek apa sih banyak ecek atau itu. Jangan maklumi, jangan ya, golek duit. Ya, saya dengan jujur bukan sombong, jiwa saya begitu. Saya lihat orang Tuhan gerakan nanti, gitu ya. Sebab apa? Berbagi kasih, ya, berbelas kasihan. Nah, itu ayatnya ada. Yesus berpenuh-penuh belas kasihan.
Jadi lihat orang susah itu, ya, dia namanya hatinya hancur. Ya. Saya ini orang dulunya susah, ya ikut saya, hidup saya susah dulu. Sekarang seneng. Menurut itu mangannya gampang. Ketika Belum tahu. Ketela itu, ketela. Oh, ketuk ada gitu. Ya nanti terlalu malam. Jadi susah itu terima aja. Orang yang sabar pasti akhirnya shock. Apa itu namanya lulus itu sampai itu yang kata langkah terakhir adalah diberkati. Ya. Sebab dalam hal ini ujian hidup itu mana? Ya. Lalu kemurahan, ini sabar, kemurahan itu dan belas kasih, kebaikan, kesetiaan, ya, kelemah lembutan. Oleh kasar, ya. Ibu juga tidak boleh ajar anak pakai pukulan. Nek perempuan dicetak aja. Si Alita ada ya, no? Ya jangan sampai memukul. Nanti anaknya ada kebencian kepada orang tua. Saya ngomong di bagus. Si Alita ini banyak ya, rumah tangga juga diawasi ya. Haleluya. Lalu selanjutnya kelemah lembutan, lalu penguasaan diri. Ini tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, dia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mengikuti. Ya, jadi nanti praktek aja gila hormat. Biar nanti jadi kaya dan jadi apa? Lalu dipakai Tuhan. Anak saya dua jadi yang Tuhan. Haleluya. Ya. Jadi tidak boleh rendah hati. Itu sebab ditulis di Matius, orang yang rendah hati mau berhasil surga. Ya, jadi kalau kita mungkin nekat karena orang bertumbuh bagus, maka Anda dan saya akan belajar rendah. Belajarlah sama aku. Aku siapa? Yesus. Tuhan Yesus. Aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu tenang. Ya, ambil aja ini satu. Segera ditutup ya. Nanti dibaca itu ya. Ingat saya di Matius 18 tetap salah ya. Belajarlah sama aku ini lemah lembut dan rendah hati, supaya jiwamu mendapat ketenangan. 11 ayat 29. Nah, semua itu belajar. Jadi harus berhasil ya. Ayat 29. 28. Marilah kepadaku. Matius 11 sudah dapat? Sudah. Ya. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Pikulah dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab buk yang kupasang itu enak dan beban pun ringan. Apa buk ini teman-teman?
masalah. Kuk itu namanya seperti kalau disapa, Sapi. ya, itu kalau lugu itu ya, kan ada namanya sapi itu, ya, kiri kanan gitu. Nah kita ini dengan Tuhan jadi satu, gitu. Jadi kemana-mana ya kita dengan Tuhan, gitu. Sehingga dengan kata lain, aduh senang. Nyanyi-nyanyi senang selalu senang, senang selalu senang, selamanya Tuhan sertaku, selamanya Tuhan sertaku, senang selalu senang. Saya juga pimpin pujian dulu guru sekolah minggu, kita muda, kita pembantu, ya, dan akhirnya jadi pendeta. Pendeta itu dengan jadi pembina itu non pembimbing, ya dengan kata lain tempat kami semua ada jadi diaken sebagai tak bimbing pelajaran, jangan sampai nantinya kehidupannya kurang berhasil, ya sebab semuanya perlu bijaksana, artinya cakap dalam segala hal. Terima kasih ya. Sampai bikin pujian aja jujur ya. Kalau tidak siap, jujur ya, diganti, ya, diganti. Bukan apa? Kalau nanti pimpin pujian juga namanya sangat penting, menjelaskan seperti tadi, waduh, Roh Kudus bekerja senang-senang gila-gila. Nah itu nanti dibawa ke rumah. Jadi dengan kalian sudah terbiasa demikian, ya. Kalau ke gereja dia gitu ya, boleh capek. Ya, itulah dari semuanya yang bekerjasama begini. Saya kira cukup ya. Nanti lain kali saya akan berangkat mengenai kehidupan yang lain. Jadi gaya hidup kita harus diperiksa. Jangan sampai jadi batu sandungan, apalagi tidak dengan masyarakat. Jadi Kristen kok mulu dulu. Nyanda penditone sopo. Berarti gitu ya. Tapi sini nggak ada dong. Nggak ada di harapan kita. Oh iya ya. Saya kira cukup untuk kebenaran malam ini supaya kita menjadi pelaku firman ya. Mari duduk kepala aja, sampai berdiri. Haleluya.